Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ba'du. Adik-adik mahasiswi semester 5C yang saya banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana metodologi tafsir Khawatir Haulal Quran Al-Karim karya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Sebelum kita memulai diskusi, kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga kita selalu dalam bimbingannya ya. Semoga kita diberi kemudahan di dalam belajar, diberi kesuksesan, dan selalu dalam perlindungan Allah. Al-Fatihah. Oke, baik. Saya persilahkan kepada adik-adik, barangkali ada hal-hal yang tidak dipahami dari materi yang sudah disampaikan. Saya persilahkan. Atau sudah paham semua? Ya Kak, Masya Allah, izin bertanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Kak atas segala pemaparannya yang sejauh ini sudah sangat komprehensif dan luar biasa gitu ya, sangat jelas lah sebenarnya. Cuma mungkin bisa direview kembali kali ya. Sebenarnya yang membuat beliau ya siapa Syekh Asy-Sya'rawi ini tidak menyetujui ataupun tidak mendukung ya untuk penafsiran yang sifatnya itu bercorak sains gitu. Mungkin bisa di-review lagi. Oke. Penjelasan. Ya, terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang lain? Barangkali masih menyambung. Jadi penjelasannya bisa sekalian. Ayo, nanya yuk. Mungkin karena efek mau liburan ya. Kan habis ini cuti bersama ya, 5 hari ya. Ya, Rabu sampai Ahad ya. Tidak ada nih, betul. Mistura, Lutfia, Lutfah atau Lutfia? Ya, Bu. Nahda, Monik, nggak ada yang ditanyakan nih. Nggak ada ya? Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya merespon terlebih dahulu pertanyaan dari siapa? Azizah ya. Mempertanyakan bagaimana respon beliau terhadap penafsiran sains begitu ya. Jadi memang di mukadimahnya beliau kan menjelaskan bahwa kan khawatiri haulal Quran al-Karim ya, la ta'ni tafsiran lil Quran dan seterusnya ya. Jadi bahwa beliau ini melakukan perenungan terhadap tafsir Al-Quran, seputar Al-Quran ya, mohon maaf bukan tafsir. Renungan beliau seputar Al-Quran Al-Karim itu tidak dalam maksud menafsirkan Al-Quran. Jadi memang kerendahan hati beliau ya, meskipun sampai 29 jilid, tetapi beliau dengan rendah hatinya mengatakan bahwa karya beliau ini bukanlah sebuah kitab tafsir, tetapi hanya renungan beliau saja. Karena menurut beliau, kitab tafsir itu, bahwa menurut beliau ini, penafsiran itu yang berhak melakukan itu adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad di mana Al-Quran diturunkan kepadanya dan seterusnya ya. Jadi yang berhak menafsirkan Al-Quran itu Nabi Muhammad. Sementara kalau saya itu bukan menafsirkan tetapi melakukan perenungan. Hanya saja memang Nabi Muhammad itu hanya menafsirkan
ayat-ayat yang hanya pada aspek ibadah saja, tidak menjelaskan pada aspek di luar ibadah, begitu ya. Hanya if'al wa la taf'al, begitu, ayat-ayat ahkam. Nah, kenapa memang Nabi Muhammad itu tidak menjelaskan tentang itu? Karena memang sesuai kebutuhannya ya. Kebutuhan Nabi Muhammad pada saat itu, masyarakatnya memang membutuhkan aspek ibadah. Karena kan untuk menguatkan agamanya terlebih dahulu. Ya, jadi yang ditafsirkan ya tidak jauh-jauh dari aspek ibadah. Di sisi lain juga menurut Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ketika Nabi Muhammad kenapa hanya menjelaskan aspek ibadah saja, tidak kemudian menjelaskan aspek sains, karena memang masyarakatnya itu masih belum siap, ya, tidak menjelaskan kondisi intelektualnya masyarakat pada saat itu tuh belum siap untuk menerima penjelasan-penjelasan sains, ya. Karena kan penjelasan sains itu ketika di abad pertengahan ya, abad klasik pun belum ada tafsir-tafsir sains. Baru ada itu sejak zaman pertengahan, baru nanti ada, kemudian kontemporer juga ada. Kalau yang pertengahan seperti karyanya Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib ya. Kalau yang kontemporer seperti yang kemarin kita pelajari, Syekh Tantowi Johari ya, Al-Jawahir fi Tafsiril Quran. Artinya masyarakat Nabi Muhammad kondisi pada saat itu kondisi intelektualnya belum siap. Nanti dikhawatirkan ketika menjelaskan aspek-aspek sains, maka yang terjadi akan merusak atau perdebatan di antara mereka ya. Karena memang mereka belum membutuhkan itu ya. Belum membutuhkan itu. Jadi yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad ya berkisar antara puasa, misalnya haji, bagaimana tata cara haji, bagaimana puasa, bagaimana sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, dan seterusnya ya. Bagaimana hukum khamar, mulai dari yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, terus ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara, sampai pada innamal khamru wal maisir rijsun, dan seterusnya ya. Jadi memang hanya pada aspek ibadah. Nah, kalau kita hanya pada berpegang pada penafsiran Nabi, itu juga tidak tepat ya, karena memang problematika kehidupan itu kan terus berkembang ya. Jadi kalau kita hanya cukup menggunakan penafsiran Nabi saja, itu tidak tepat. Nah, tetapi menurut beliau, ketika Al-Quran ditafsirkan dengan pendekatan-pendekatan teori sains, itu nanti akan mengurangi, karena kan Al-Quran itu kebenarannya mutlak ya, kebenarannya mutlak, sementara sains, pendekatan sains itu kebenarannya relatif. Jadi kebenaran mutlak ditafsirkan dengan kebenaran relatif, maka akan mengurangi nilai dari kebenaran yang mutlak. Di sisi lain memang Al-Quran itu turun bukan dalam rangka untuk menjelaskan teori-teori ilmiah. Al-Quran turun dalam rangka hudan linnas, begitu ya. Jadi beliau kurang tepat, kurang setuju ketika Al-Quran ditafsirkan dengan pendekatan sains. Tetapi tidak menutup kemungkinan, tidak kemudian beliau itu ketika Al-Quran itu kan ada ayat-ayat kauniyah ya, tidak kemudian beliau tidak menafsirkan sama sekali. Beliau tetap menafsirkan, tetapi tidak sedetail tafsir Tantowi Johari yang betul-betul menerapkan teori-teori sains. Misalnya ketika beliau, nanti kalian bisa cross check ya, karena kitab tafsir beliau ini ada terjemahnya. Wal arda madadnaha, ya, ketika Allah menghamparkan bumi. Nah, di situ beliau jelaskan bahwa yang dimaksud bumi ini dihamparkan itu bukan berarti menyalahi teori sains yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Ya, memang bumi itu bulat. Karena memang banyak masyarakat di era kontemporer ini sudah banyak yang melakukan perjalanan keluar angkasa, kata beliau begitu ya, yang kemudian akhirnya mereka mendapati temuan bahwa bumi ini bulat. Tetapi tidak kemudian kontra terhadap ayat wal ardu madadnaha, di mana Allah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Berarti kan hamparan itu berarti datar ya, namanya juga hamparan. Nah, tetapi di situ kan kata beliau, tetapi kan Al-Quran tidak pernah mengatakan bumi ini secara utuh ya, tetapi memang kalau kata beliau, kalau seandainya orang itu berada di kutub utara, maka dia akan melihat kutub selatan itu sebagai hamparan, bumi yang datar, begitu ya. Nah, tetapi di situ Allah melalui ayatnya tidak kemudian menjelaskan bumi itu secara utuh, tetapi memang
melihat ketika kita misal berdiri, maka akan melihat bumi ini sebagai hamparan, seperti datar. Artinya, antara ayat Al-Quran dengan teori-teori sains, teori yang ditemukan itu tidak berseberangan dengan ayat Al-Quran. Tetapi Syekh Muhammad Mutawil Asy'arawi tidak kemudian berlarut-larut menjelaskan dengan menerapkan teori-teori sains yang ada terhadap penafsiran Al-Quran. Begitu, De Nur Azizah. Jadi beliau tetap menjelaskan karena memang ketika mufasir itu menjelaskan dari juz 1 sampai juz 30 itu kan tidak menutup kemungkinan menjelaskan ayat-ayat kauniyah ya. Tetapi tidak seperti Syekh Tantowi Johari yang kemudian misalnya ketika waqtila fil laili wan nahar beliau kemudian mengambil mengutip pendapat-pendapat orang barat yang mengatakan bahwa dalam pergantian siang dan malam itu ada pergerakan antara garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu seperti apa, garis bujur seperti apa, dan beliau melakukan penghitungan ketika di daerah sini jam sekian, maka misalnya beliau juga memberikan perumpamaan ya ketika di Mesir ataupun yang di dekatnya seperti di Maroko itu matahari itu terbit, maka di daerah Amerika, Cina dan lain sebagainya yang dekat dengan mereka, maka mereka ada di posisi yang gelap malam dan seterusnya ya. Artinya beliau tidak berlarut-larut menjelaskan teori sains. Makanya tafsirnya bukan tafsir ilmiah. Begitu ya. Jadi memang menurut beliau Al-Quran itu tidak dalam rangka untuk menjelaskan teori ilmiah, bukan. Tetapi dalam rangka untuk hudal linnas. Terlepas memang temuan-temuan ilmiah itu relevan dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena memang ayat Al-Quran itu kan menjelaskan berbagai aspek. Jadi beliau tidak kemudian membawa hasil renungannya itu ke arah sains. Bisa dipahami? Oke, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Yang lain? Maaf, Kak Nazka ingin izin bertanya. Oke. Lalu, gimana cara kita menyikapi tafsiran yang bercorak sains supaya tetap bijak dan tidak terkesan memaksa ayat Al-Quran terhadap teori tersebut, teori sains tersebut? Oke. Sebetulnya memang kalau kita melihat ya, terus bagaimana ada ulama yang tidak artinya dia kontra terhadap penafsiran sains. Tapi di sisi lain juga ada ayat ulama yang pro terhadap penafsiran sains, begitu ya. Jadi memang perdebatan di antara para ulama itu hal yang wajar ya. Tetapi kita bisa mengambil hikmah di balik itu semua. Kalau tidak ada penafsiran dengan nuansa sains, kita mungkin tidak pernah tahu bahwa ayat ini tuh sebetulnya juga bisa dihubungkan dengan teori sains, begitu ya. Kalau peradaban Barat itu kan memang memisahkan antara ilmu dan agama ya mereka. Tetapi kalau peradaban Islam itu kan tidak. Tes, ada suaranya nggak? Ada suaranya tidak? Mohon maaf, Kak. Tadi agak... Iya, terputus ya. Sebentar. Terputus ya, kayak gitu. Sudah ada.